Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Hanai Hani. Kali ini kita akan membahas tentang 5 mitos seputar otak yang masih dipercayai oleh beberapa orang. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama, manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya. What our life would be like if we could access, let's say, 20% of our brain's capacity. This first stage would give us access to and control of our own body. Sempat beredar kabar bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya, tetapi sayangnya itu mitos ya guys. Faktanya semua manusia menggunakan 100% kapasitas otaknya dan akan selalu aktif walaupun saat kita sedang tertidur. Beberapa bagian otak mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Jadi gak ada tuh yang namanya ada ruang kosong di otak yang gak bekerja ya guys. Excuse me, sir, Yes. but what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes? Yang nomor 2, brain games atau permainan yang mengasah otak bisa meningkatkan kemampuan berpikir dan memori. Ada yang pernah bilang kalau bermain permainan teka-teki atau permainan yang mengasah otak itu bisa membuat orang menjadi lebih pintar dan meningkatkan memori otak. Tapi kenyataannya tidak ada bukti yang menunjukkan kalau bermain brain game itu bisa membuatmu lebih pintar. Diketahui kalau kemahiran seseorang dalam bermain brain game tidak menunjukkan kemahiran yang sama di bidang yang lain. Kemahiran seseorang bisa didapatkan karena faktor latihan terus-menerus. Intinya kamu tidak akan meningkatkan kemampuan otak kamu jika kamu tidak belajar dan latihan di bidang yang ingin kamu tekuni. Yang nomor 3, mendengarkan musik klasik bisa membuat kita menjadi semakin lebih pintar. Apa iya? Mitos ini mungkin kalian masih ada yang percaya ya guys, termasuk aku juga. Awal mula mitos ini dari penelitian yang dilakukan pada tahun 1991 yang menunjukkan indikasi peningkatan otak setelah mendengarkan musik klasik. Tetapi faktanya penelitian ini tidak begitu akurat. Diketahui bahwa suara dari gelombang tertentu, contohnya dari musik klasik ini, memang dapat meningkatkan kemampuan otak. Tetapi efek ini hanya sementara dan setelah itu akan kembali seperti semula. Sayang sekali ya guys, rupanya efeknya masih cooldown. Yang nomor 4, mitos otak kiri dengan otak kanan. Inilah mitos yang paling populer di seluruh kalangan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kecenderungan seseorang untuk menggunakan salah satu sisi dari otak kiri atau otak kanan dan bisa menentukan kemampuan kamu. Tapi nyatanya ini salah besar ya guys. Dari penelitian yang dilakukan, tidak ada bukti nyata yang menunjukkan kalau bagian kanan otak manusia yang mengatur kreativitas dan sementara bagian kiri otak yang mengatur logika. Faktanya, semua bagian otak dan saraf neuron otak mengatur semua proses informasi yang didapat baik kesenian maupun logika. Jadi bagi yang masih percaya begituan ya mulai sekarang jangan percaya. Yang nomor 5, otak manusia bisa bekerja lebih optimal ketika saat
keadaan terdesak atau tertekan. Mungkin beberapa dari kalian saat mengerjakan sebuah tugas yang sudah mepet deadline, entah kenapa tiba-tiba saja kita mendapatkan inspirasi atau power up yang entah dari mana datangnya. Rasanya seperti kerasukan Einstein yang membuat kita lancar dan cepat untuk menyelesaikan tugas. Tetapi faktanya, ketika kamu bekerja dalam keadaan tertekan atau stres karena deadline mepet atau karena hal lain, tubuhmu akan bereaksi dengan memproduksi hormon yang akan memenuhi otakmu. Dan tentu saja dampak yang diakibatkan kalau terjadi secara terus-menerus ini sangat tidak baik dan kemungkinan bisa mematikan sel otakmu loh. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya guys. Seperti hati ya kan? Ya. Ya, segitu saja videoku tentang mitos seputar otak. Kira-kira nanti bakalan bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah ya. Kak, aku mau bahas ini kak. Iya, mau bahas apaan? Ini kak, tentang dokumen asli Super Sam. Bakso.